Maaf nih Acek, tapi gua ogah pakai produk Cina. Kita mau makan, tapi jangan masakan Chinese, masakan Eropa lah. Apa ya? Pasta aja. Ikutan ketawa. Lo harusnya tahu lo, pasta yang lo orang mau makan itu dari Cina lo asalnya. Lah Itali, Cek. Walau, dari Itali lo. Pasta itu sudah ada dari 4.000 tahun yang lalu di China lo. Terus dibawa Marco Polo, dibawa ke Itali, terus diadaptasi di sana, tapi ya dari Cina. Oh, nggak jadi kalau gitu. Lo orang punya dendam apa ke negara lo? Pokoknya gua tuh gak suka sama orang kalian tuh gak suka. Made in China semua, baru. Walau, sini Oe kasih tahu lo, nenek moyang orang Indonesia itu bangsa Austronesia lo, masuk dari Taiwan, terus ke Indonesia 4.000 tahun yang lalu. Austronesia dari mana? Dari Cina Selatan. Tadi lo orang itu made in China juga. Tidak. Ini ada banner-banner kelulusan kayak gini, ini belum dinyatakan lulus kan? Kamu udah ujiannya? Sudah kok, Bu. Hebat ini ya, belum dinyatakan lulus padahal. Maaf ya, saya post ke TikTok ini. Loh, kenapa, Bu? Ini kan cuma perayaan kecil untuk ngapresiasi diri kita sendiri. Dengar ya, saya kasih tahu. Kegiatan kayak gini kalau jadi budaya nih gawat ini. Buang-buang duit. Coba pikir, gimana kalau mahasiswanya yang nggak mampu? Jangan memberatkan orang gara-gara budaya kayak gini. Nggak berat kok, Bu. Tahu nggak apa yang berat? Beliin dosen-dosen kayak ibu makanan setiap seminar. Kita kan juga sokongan. Emang banner berapa sih, Bu? Ibu tuh kok repot banget. Ibu kan nggak diajak. Saya tanya, emang kamu yakin kamu bakal lulus? Kalau saya jawab yakin lulus, kenapa, Bu? Lagian kan kalau saya nggak lulus, Ibu sendiri yang repot. Akreditasi jurusan jeblok. Kamu berani banget ya. Dasar mahasiswa kurang ajar. Saya kurang ajar. Bukannya Ibu yang duluan kurang ajar. Video-videoan saya kebelet banget ya, Bu, FYP. Sini, Bu, saya ajarin FYP tanpa mempermalukan orang lain. Kamu tuh ya. Ya udah, duel aja sekalian kita, Bu. Permisi, Pak. Bab 2 saya gimana ya, Pak ya? Kamu tuh ya, nanti aja kenapa sih? Lagi seru ini, ganggu aja. Seragam sekolah paling bagus itu ya seragam sekolah Vietnam. Kalau seragamnya kayak gitu, bisa semangat terus ke sekolah kan? Ih, pusing. Ini ya, yang paling bagus tuh menurut gua ya seragam sekolah Thailand. Itu tuh kelihatannya imut banget loh. Seragam yang paling bagus menurut gua sih seragam Jepang ya. Kalau makainya itu kayak berasa jadi karakter anime kayak gitu. Ara. By the way, kok belum menang loh lawan Chef itu. Kita lagi ngomongin seragam, woy, bukan ngomongin tanding tabok. Tapi menurut gua ya, seragam yang paling bagus itu ya seragam di Amerika. Nggak ada seragam. Jadi pakai baju bebas aja gitu ke sekolah. Kenapa ya Indonesia kok nggak kayak gitu? Padahal kan simple. Ke sekolah tinggal pakai baju apa aja. Terus hemat biaya juga, nggak beli seragam kan? Yakin apa lebih hemat? Ntar malah adu outfit lagi ke sekolah. Ingat ya nak, masalah seragam ini, selain mendisiplinkan kalian, pakai seragam ke sekolah, itu biar ada kesetaraan di antara kalian. Nggak tahu kaya, nggak tahu miskin, kalian semuanya sama di mata pendidik. Tahu sendiri kan, kesenjangan sosial di negara kita ini masih berasa banget. Jadi mending pakai seragam, biar semuanya sama. Iya juga ya. Seragam sekolah yang paling bagus itu ya seragam sekolah Korea Selatan lah. Dibikin kayak gitu biar lebih modis siswa-siswinya. Bagusan juga seragam sekolah di Malaysia. Dibikin kayak gitu biar lebih sopan. Saya suka. Seragam sekolah yang paling bagus itu seragam sekolah Jepang. Itu dibikin biar siswanya lebih disiplin. Terinspirasi dari seragam militer dan seragam laut. Seragam sekolah yang paling bagus dan tiada duanya itu ya seragam sekolah di Inggris. Cowok-cowoknya pakai rok. Tapi itu nggak dipakai tiap hari ya. Jadi tahun 2017 waktu musim panas, mereka cowok-cowoknya itu kepanasan pakai celana panjang. Makanya mereka iri sama siswi yang cewek. Jadi mereka ikutan juga deh pakai rok. Aduh, ada-ada aja kelakuan. Udah, yang paling bagus sih ya seragam sekolah di Indonesia ya. Dibikin kayak gitu biar tahu. Nah, kan ketahuan kamu bolos lagi. Internetan aja mulu. Iya, apa sih, Bu? Saya kan bukan murid di sekolah Ibu. Benar. Ini seragam sekolah yang tempat saya ngajar. Iya, Bu. Sekarang ikut saya ke kantor.
bakal pakai baju adat nih ke sekolah. Wih, pasti keren banget nih, makin ganteng aja gue kalau pakai baju adat kan. Iya, seneng banget, pasti bakal nanti makin cantik aku pakai kebaya soalnya kan. Suka. Ih, enggak, panas tau, baju adat kalian mah enak, kalau gua ya panas, nggak mau lah gua pakai baju adat. Kenapa sih repot banget pakai baju adat ke sekolah? Ayo, leher gua udah tebel ini, tahan gua pakai zikir dari pagi sampai pulang sekolah, tahan. Ayo, pakai zikir. Ayo, tahan gua, tahan. Payu, siapa mulu buat peraturan ini? Pikirannya enak apa pakai baju adat daerah gua? Sakit nih kepala, migrain bisa? Enggak ada. Pokoknya pakai baju adat enggak ada. Enak aja pakai baju adat lah. Peraturan kayak gini bagus tau, menghormati tradisi. Kau nih, awalan nyanyi 10 kau nih. Enggak usah pakai bahasa kerajaan ya. Sini ayo berantem. Ya udah sini ayo. Ya, ayo. Jangan pakai baju adat. Pakai baju adat. Mau pakai baju adat. Pakai pokoknya. Pakai. Saya minta maaf telah menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi saya. Uangnya digunain untuk apa itu Pak kalau boleh tahu? Untuk kepemandian air panas, Pak. Dengan ini saya sampaikan saya akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Terima kasih. Loh kok bisa mengundurkan diri tiba-tiba Ya kayak karena gini sih, kejadian Pak? kemarin mati lampu selama 1 jam itu menyebabkan banyak terjadi kekacauan. Jadi saya minta maaf atas kekacauan ini, atas kelalaian saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, woi Pak, bangun Pak. Pak, Iya ada apa? Bapak bakal kita eksekusi. Kok bisa gitu sih? Kan saya cuma tidur loh, bukan ngapa-ngapain. Meluruskan huru-hara yang terjadi di belakangan ini mengenai bea cukai. Ini pengalamanku pribadi ya, pengalamanku pribadi nggak di-endorse sumpah. Jadi waktu saya pulang ke luar negeri, kayak kata orang beli sepatu sekian terus bayarnya sekian ratus juta, puluh juta, itu tuh nggak bener guys. Itu tuh hoax. Bawa oleh-oleh dari luar negeri itu gratis pokoknya. Dan mereka juga nyambut kita yang katanya jutek itu tuh ramah banget, tau nggak? Pas aku datang masuk tuh ke bandara, langsung aku sama petugas bea cukainya tuh langsung dapat pelukan hangat, terus dicium kening. Terima kasih ya Bapak ya. Sudah seramah itu. Gua mah kalau di Indonesia orang kaya, ngopi aja nih mesti di Starbucks. Kalau Starbucks itu kayak warkop biasa aja di negara gua, nggak ada mewah-mewahnya. Ya tapi gua punya peliharaan ikan koi, banyak tuh di rumah gua. Kalau ikan koi mah di selokan rumah gua juga banyak. Ya tapi gua tiap hari juga makan ikan salmon. Yaelah, kalau ikan salmon mah tinggal ngambil aja di sungai belakang rumah gua. Tapi gua punya Supra. Supra? Iya Supra. Serius punya Supra? Iya bener Supra. Kalau Supra mah udah biasa di Indonesia. Di jalanan tuh banyak, tiap rumah ada satu minimal. Kita di Indonesia tuh kaya-kaya, tahu nggak? Berarti kaya banget ya orang di Indonesia. Mau dong ikut ke Indonesia? Biaya hidup termurah? Ya jelas di Vietnam. Kalian cuma butuh uang 7,8 juta untuk hidup tinggal 1 bulan di sini. Lebih murah di negara gua lah. Kalian cuma butuh uang 7 juta rupiah untuk tinggal 1 bulan di sini. Dan 2,5 juta rupiah per bulannya. Kalian udah bisa tinggal di apartemen. 7 jutaan. Udah lebih murah di negara gua. Kalian bisa hidup rebahan doang. Nggak bangun-bangun lagi dengan duit 6 juta 1 bulan. Udah jangan ribut. Semua orang juga tahu negara gua yang paling murah. Kalian punya gaji 5 juta rupiah di sini aja. Udah bisa nikah. Terus beli rumah. Beli mobil. Beli iPhone. Ya walaupun masih kredit. Tapi itu datanya aja ya. Faktanya kayak saya nih guru honorer 700.000 bisa hidup kok sebulan. Bahkan lebih rendah dari itu bisa hidup kok. Maka dari itu, tinggal di Indonesia itu enak. Murah. Jadi ini Oe bawa keluarga Oe satu dinasti mau tinggal di Indonesia. Boleh loh. Cek. Nggak boleh tinggal di sini, Cek. Cek. Senang banget siang hari kayak gini. Soalnya kena sinar matahari. Negara kami rata-rata terkena sinar mataharinya cuma sekitar 840 jam atau perharinya cuma 2,4 jam. Jadi enak banget. Habis sholat subuh langsung sholat isya. Kena matahari seseneng itu. Ke Indonesia aja. Malam juga berasa siang. Panas. Dengan kemajuan teknologi di bidang pertanian di negara kami bisa menanam apa saja termasuk pisang walaupun tempat kami ini banyak padang pasir. Hebat kan? Yaelah cuma pisang lebay banget loh. Di Indonesia pisang tuh cuma jadi makanan burung. Iya, negara Oe punya matahari sendiri loh. Itu negara Oe buat untuk jadi sumber energi.
Di negara gua banyak cek matahari. Tiap kota juga ada. Itu cuma satu kan? Negara I punya Starlink. I bisa internetan di mana saja di alam gaib sekalipun tetap bisa dengan kecepatan tinggi. Ya, kalau Starlink banyak di Indonesia dari dulu juga. Lu mah ketinggalan negara lu. Nah, tuh ada tuh Starlink. Bang, cappuccino satu bang. Udah lama punya Starlink. What the fuck? Negara gua jadi bangkrut banget. Inflasinya aja sampai 33%. Terus banyak pengangguran sekarang. Apa-apa mahal. Terus usaha mandiri juga lesu. Nggak ada yang beli. Masih mending. Negara gua inflasinya 68%. Semua bisnis di sini nggak lancar. Tutup. Satu-satunya bisnis yang masih lancar itu cuma transplantasi rambut buat orang botak. Negara kalian itu lebay. Kita aja inflasinya sampai 288%, biasa aja. Masih menang Piala Dunia. Makan tinggal makan, ngambil di tempat sampah. Kita juga nggak kerja lagi, tinggal santai di rumah. Ya, udah stres deh. Moga kita nggak kayak gitu ya. Iya, amit-amit kayak gitu. Untung tinggal di Indonesia. Inflasinya cuma 3%. Bu, beli permen 1.000. Dapat 10 kan permen 1.000? Beli permen 1.000 dapat 10. Tahun kapan itu, Sekarang permen itu 1.000-nya dapat 3. Ya udah, ambil 4 deh 1.000. Kesian gua liat lu. Kok mahal ya permen sekarang? Ya apa-apa tuh emang mahal sekarang.